niat itu harus di sini itu ada itu lintas mazhab. Cari nanti sekitar 100 halaman kurang dari 100 halaman. Nyari pendapat-pendapat yang ringan. Al-amal bil qaulil marju bisa muqaddamun alal amal bil qaulil rajih. Tapi tetap memperhatikan ijza'ul ibadah yang mencakup dua hal, sihhatul ibadah, isqatul qadha. Enggak usah dijelasin biar enggak ngaji usul fikih. La dharar wa la dhirar. Ini prinsip-prinsip ya. Yatahammalu ad-dhararul khas lidaf'i ad-dhararil 'am. Jangan mengejar afdaliyah biar enggak mati bareng-bareng. Makanya kita menurut mazhab murur di Musdalifah itu kita bisa mengambil pendapat bahwa murur di Musdalifah itu sunnah. Tidak mengambil pendapat murur di Musdalifah wajib. Bahkan kemarin kita sudah punya konsep tanazul dari Mina. Bisa nggak sih tanazul di Mina itu apa? Mabit di Mina itu disunnahkan. Diskusi panjang. Yang wajib kan romgul jima. Konsekuensi dari yang wajib romgul jima apa boleh buat nunggu di Mina. Karena itu mabit di Mina bukan kewajiban utama, karena yang wajib adalah romgul jima. Tapi tanazul tidak jadi karena multi syarikah yang kemarin. Saya nggak tahu yang sekarang apakah akan diterapkan atau tidak tanazul dari Mina. Ini kalau diikuti lama-lama ibadah haji itu hanya Arafah saja, Arafah only. Jadi Musdalifah lewat, ya kan? Mina lewat, tinggal Arafah saja lama-lama. Kecuali ada aturan yang ketat, batasan-batasan yang ketat baru bisa ideal kayak zaman dulu. Bagaimana caranya? Berangkat hajinya harus istita'ah amaliyah penuh. Dulu bapak saya haji itu jualan sapi 27 ekor. 27 ekor itu berapa uang kalau sekarang? Ini masalahnya haji kita ini murah meriah. Iya kan? Artinya orang satu desa itu kan belum tentu ada yang bisa berangkat haji tiap tahun. Kalau yang berangkat haji itu harus 27 ekor sapi baru bisa berangkat. Lalu sekarang 56 juta kan? Daftaran 25, katakanlah 60, udah bisa berangkat haji. Motor NMAX itu 35 juta kan? Makanya dulu orang berangkat haji betul-betul mampu secara ekonomi. Kalau ini diterapkan otomatis tidak semua orang bisa daftar. Betul-betul istita'ah amaliyah. Punya uang berapa kurang lebih? 500 juta. 500 juta. Nah, kalau 56 juta 2 bulan ke Malaysia pulang udah bisa daftar haji. Jadi istita'ah amaliyah ini akhirnya tidak berlaku. Makin murah, makin banyak yang daftar, akhirnya daftar tunggu menjadi lebih panjang. Sekarang disamaratakan ya. Padahal daftar tunggu paling lama kan di Sulawesi 49 tahun. Tapi masih lebih lama Malaysia 140 tahun. Jadi mati dulu. Kalau sudah waktunya baru gitu berangkat. Kalau nggak mati dulu gimana 140 tahun? Istita'ah amaliyah harus diketati. Baru yang kedua istita'ah badaniyah, yang betul-betul sehat. Jadi kaya, muda berarti yang berangkat. Dulu saya asumsinya muda, ternyata yang muda yang cuci darah ada juga yang berangkat. Ini kan terkait dengan pemerintah daerah itu. Ponakan bupati, ponakan ini, ponakan Pak Camat berangkat.
padahal sakit. Jadi pembimbing ibadah ini memang tugasnya berat, karena bukan hanya ngurusi urusan duniawi, ngurusi urusan ukhrawi juga. Tanggung jawabnya berat. Saya udah bicara 1 jam lebih ya. Mau ada tanya jawab? Oke, biar ada tanya jawab. Kayaknya udah cukup. Dalam mengatur pelaksanaan ibadah semua ini yang pandemi, jadi siapkan juga hukumnya. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak telah menyampaikan materi tentang moderasi keberagamaan, moderasi ibadah haji dan umroh. Ya, baik, kita berikan waktu untuk sesi tanya jawab. Ya, untuk sesi pertama 3 orang dulu, dipersilakan. Ya, biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani dari kelompok 5, izin bertanya, dari pesantren Sirna Miskin Bandung. Pak Kiai, ini kan tadi bahwa kalau perempuan beribadah haji itu harus ada izin dari suami. Nah, bagaimana misalnya, bagaimana kalau suaminya tidak mengizinkan, tapi pemerintah misalnya kita kan sudah di sini, kemudian kita lulus dan sebagainya. Dan ini pemerintah membutuhkan tenaga-tenaga perempuan untuk melayani ibadah haji. Dan sebenarnya kita sudah lulus dan sudah diizinkan katakanlah oleh atasan kita, oleh pemerintah. Tetapi suami tidak diizinkan. Ini bagaimana hukumnya? Suaminya khusus apa enggak? Ya, terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak gelisah ini. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi cukup menarik ya terkait dengan materi ini. Jadi saya ingin menanyakan terkait dengan kasus di Arafah. Kan ada tadi Pak Kiai menyebutkan terkait dengan nama saya Majidah dari pimpinan Pusat Aisyah kelompok 5. Di Arafah itu ada sebuah ayat yang menyebutkan Al-Hajju Ashurul Ma'lumat, fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Nah, di Arafah itu kasus dulu ya, kami di 2023 itu kayaknya kalau nggak jidat dengan masyarakat itu nggak dilakukan gitu loh Ustaz Kiai. Misalnya terkait dengan konsumsi yang terlambat gitu, kemudian jamaah itu juga berdebat gitu ya, jidal istilahnya. Nah, kalau kita melihat ketentuan damnya itu kan kena dam. Tapi kalau kemudian jidalnya itu sering gitu, karena orang Arab tuh kadang keyel gitu. Misalnya kita minta, ini kenapa konsumsinya belum diberikan? Ya nanti tapi nggak dikasih, sehingga kemudian kita kena kena semprot jamaah gitu. Ya kita kemudian kalau nggak jidal itu nggak di kayak kompor dapurnya terbakar itu kan mereka juga nggak mau ini. Jadi gimana itu? Apa kena dam terus menerus atau bagaimana ya? Atau maafu jidalnya dimaafkan gitu? Mohon pencerahannya. Karena itu sering terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Mursyid yang saya hormati, saya Yumina dari PP Muslimat NU. Saya ingin menyalakan terkait dengan kasus-kasus kematian jamaah itu banyak. Misal ada jamaah yang baru datang, suaminya meninggal. Nah itu kan tentunya dia mempunyai masa idah. Nah masa idahnya ini ketika jamaah di sana itu bagaimana? Apakah dia tetap melaksanakan semua rukun dan wajib haji serta sunah-sunahnya atau bagaimana ketentuannya? Yang kedua, ketika jamaah sekarang ini kan ingin mendapatkan nomor porsi, ketika mereka
tidak mendapatkan uang ataupun diangsur itu bisa misal untuk dana haji, namun kan tidak mendapatkan porsi. Kalau uangnya dari meminjam, itu bolehkah akan mendapatkan nomor porsi dalam pendaftaran jamaah haji? Yang ketiga tadi kayak bilang, haji sekarang itu semakin berkurang atau wajib ada yang lainnya gitu. Mungkin akan kembali ke haji Arafah. Nah, apakah haji sekarang itu semakin berkurang nilai ibadahnya atau bagaimana? Karena banyak hal-hal yang memang khususnya harus dilaksanakan kondisi-kondisi tertentu dan kondisi-kondisi yang memang nyata di lapangan. Nah, itu bagaimana solusinya dan bagaimana nilai ibadahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih ada lagi? Nah, yang Bapak. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Salam hormat Pak Kiai Mursyid. Saya Ahmad Lutfi dari UIN Cirebon. Ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama bahwa dalam haji itu memang disyaratkan mengenai istiqtoah amaliyah gitu Pak. Di saat yang sama, misalkan ada jamaah yang itu pembiayaannya dari hasil korupsi tadi sudah jelas diharapkan. Tetapi ternyata kemudian bahwa katakanlah si orang tersebut dalam hal pekerjaannya itu dirinya merasa bahwa itu adalah pekerjaan yang halal, tapi kemudian ada temuan-temuan dari katakanlah lembaga yang mengurus tentang korupsi dinyatakan itu adalah hasil korupsi. Bagaimana proses pembiayaan yang semacam itu? Kemudian mengenai penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai Mursyid tadi seakan-akan mengarahkan kepada fikih yang dalam tataran tertentu mengarah kepada fikih taisir gitu ya. Memungkinkan nggak nih jika kemudian dalam pelaksanaan haji itu ada model fikih yang taksir atau masyaqqah gitu, kayak semacam tadi bicara tentang persoalan selangkangan tadi, jika kemudian hukumannya justru lebih berat dari apa yang sudah ada di dalam formulasi hukum fikih yang klasik, katakanlah demikian. Karena misalkan persoalan dam tadi, jika kemudian damnya itu hanya seekor sapi atau 2 ekor unta, bagi orang kaya tadi Pak Kiai sudah bilang itu sangat murah sekali. Bagaimana yang hal itu kemudian bisa ditingkatkan sehingga kemudian berkesadaran bahwa itu tidak diperbolehkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon izin saya bertanya, ini terkait dengan jamaah lansia. Ketika di Indonesia sehat, tapi ketika nyampe di tanah suci kemudian dia drop ya dan mengalami demensia, sehingga untuk menjalankan sholat aja ya namanya lupa ya orang sikung gitu, jadi nggak ini, dan prosesi ibadah hajinya juga dibadalkan semuanya gitu. Nah, kita kemudian punya inisiasi untuk melakukan tanazul ya, dia dipulangkan setelah prosesi ibadah haji. Nah, ternyata tantangan kita itu adalah keluarga besarnya yang ada di Indonesia. Rata-rata mereka nggak mau kalau pulang duluan karena itu dianggap aib gitu ya, bahwa ya ibadahnya belum tuntas, padahal sudah dijelaskan bahwa proses hukumnya sudah selesai dan dianggap sah begitu. Nah, tantangan kita itu ternyata juga pada budaya dan juga tidak hanya pada jamaah aja, tapi ternyata pada keluarga besarnya. Bahkan kita menunggu keputusan keluarga besarnya yang ada di tanah air untuk memutuskan apakah dipulangkan, dan ternyata nggak mau dipulangkan, dan itu saya ketemu banyak jamaah yang begitu. Nah, bagaimana kami perlu menyikapi ini gitu? Terima kasih. Namanya siapa? Atik dari rumah. Oke,
Saya mulai dari yang terakhir ya, demensia itu. Kita itu bingung banyak banget angka demensia itu. Dari Indonesia sehat, begitu mendarat di Jeddah langsung bingung dia. Ya mungkin karena terik matahari, stres juga, jet lag, lain-lain. Biasanya sepanjang ibadah haji dia demensia. Nanti kalau mau pulang sembuh. Kalau mau pulang udah sembuh. Misalnya ada orang Bondowoso, dari mana Pak? Ini mau nyari sapi, kemana ini? Dekat, gimana? Ada yang kalau hanya demensia begitu saja nggak masalah. Yang repot kalau ngamuk. Itu di rumah sakit haji kita itu isinya banyak orang yang diikat kaki, tangan. Karena ngamuk mengganggu jamaah haji yang lain. Dulu ada jamaah haji itu telanjang kalau di kamar, kakek-kakek, buang airnya di wastafel, mengganggu sekali. Tapi oleh pihak kesehatan dinyatakan sehat. Kenapa? Karena makan minumnya nggak ada pantangan. Itu kita seringkali berdiskusi dengan petugas kesehatan yang dimaksud sehat ini apa? Kalau ukurannya makan minum ini sehat. Ini tidak dibawa ke rumah sakit, mengganggu sekali di kamar. Yang menyebabkan jemaah haji lain bertengkar suami istri karena suaminya ngurus kakek-kakek ini. Istrinya ngajak umrah nggak bisa, mengajak ziarah-ziarah ke gua-gua nggak bisa, karena sibuk ngurus kakek-kakek ini. Ini jumlahnya juga banyak. Kalau dipulangkan masalah, ngurus pesawatnya juga nggak mudah, memindahkannya itu. Akhirnya biasanya tetap stay di hotel. Itulah petugas lansia itu akhirnya diadakan. Dulu nggak ada petugas lansia itu. Karena kasusnya banyak, baru diadakan petugas lansia. Oke, yang demensia memang yang berat adalah budaya di sana. Itu sama dengan orang yang disafari wukufkan dalam keadaan megap-megap. Pulang-pulang ditanya oleh keluarganya, sudah ke Arafah enggak? Ya enggak tahu dia. Ke Arafah tahu. Ada juga orang udah hampir mati gitu, udah kurang sadar. Karena memenuhi tuntutan keluarga itu, masa ke Mekah tadi tidak pernah melihat Ka'bah. Akhirnya dibawa ke Ka'bah, difoto, ditandu gitu, difoto, dikirim ke Indonesia. Dia sendiri udah nggak tahu itu di mana. Memenuhi tuntutan keluarga itu. Memang petugas haji di Indonesia ini istimewa. Karena ya bukan hanya ngurus jamaah haji, yang ngurus keluarganya juga berat. Rewelnya minta ampun. Pokoknya ya. Nanti kalau dimelekat di jamaah itu ngeri. Oke, yang demensia itu pasti ada. Yang gila-gila ini kan banyak juga. ODGJ itu kan banyak. Ada yang hilang di Arafah dalam keadaan telanjang. Diputar-putar, dicari gak ketemu. Akhirnya duduk-duduk di atas perjumpaan Nabi Adam dan Siti Hawa. Masya Allah. Unik banget memang haji ini. Banyak peristiwa begitu. Itu kiatnya itu banyak itu kisah-kisah begitu. Orang-orang begini ini diapain ini? Suami khususnya. Negara mengizinkan, kantor mengizinkan, suami yang tidak mengizinkan. Ini suaminya khusus nggak sih? Aduh, berat banget. Ini jawabannya nggak bisa tunggal. Karena kan menyangkut relasi suami istri. Dia membutuhkan musyawarah internal.
diselesaikan di internal keluarga. Karena memang ada suami-suami yang tidak sanggup ditinggal lama. Jangankan 2 bulan di Mekah, ikut muktamar NU 2 hari saja nggak sanggup. Nah, ada itu. Mana Kiai pulang? Kita pulang dari Lirboyo ke Jember. Tiap malam pulang. Gak bisa lama, gimana ya? Nah, urusan yang begini-gini kan gak bisa diganti oleh perempuan lain. Paham gak sih? Kalau nyuci, ngepel, nyetrika kan bisa diganti pembantu. Tapi yang ini siapa yang bisa mengganti? Mungkin gara-gara itu ada petugas haji yang bercahaya kalau tidur ini. Di balik selimut ini. 2 bulan, bukan waktu yang sebentar. Ini jawabannya nggak bisa tunggal. Caranya adalah musyawarah, diselesaikan. Gimana ke caranya? Karena ini tugas, bukan tugas apalah, tidak bisa diganti oleh pihak lain. Kalau nyuci, ngepel, nyetrika kan yang lain bisa menggantikan. Lalu kalau ini gimana? Siapa yang menggantikan? Oh, ngadu-adunya kan, nggak ada yang lain gimana? Saya sulit jadinya menjawabnya kalian itu. Ya musyawarah. Memang sudah ada ini, gak diizinin ini. Kadang laki-laki ini kan imannya lemah, memang lemah, enggak kuat yang gini-gini. Ya itu dimusyawarahkan lah itu. Di internal keluarga enaknya di mana. Istri itu kan sebenarnya sudah tahu mengukur suaminya siapa, itu sudah tahu. Seberapa lama itu sudah bisa diukur. Laki-laki ini kan berbeda-beda satu dengan yang lain kan. Ada laki-laki yang 2 bulan sekali masih bisa, ada yang setahun sekali, ada yang seminggu sekali, seminggu 3 kali. Yang ngeri kalau tiap hari itu. Dan ajaibnya itu kalau karena nggak bisa diganti oleh orang lain. Itu yang repot. Gak mudah kan ngatasinya kan? Gak mudah. Monggo diselesaikan di internal keluarga karena sangat privat. Negara kan ada batasnya, tidak bisa mengintervensi terlalu jauh pada wilayah yang privat. Kalau hanya soal pekerjaan yang lain bisa digantikan oleh yang lain. Tapi kalau ini gimana? Walaupun ada yang usul sama saya, ini kan nggak direkam kan? Udah pertanyaan begini banyak. Karena yang berangkat istrinya, suaminya enggak. Banyak. Ada yang nanya, kalau diganti boneka boleh enggak? Ada yang nanya. Itu kan diskusi lain. Tapi ada yang nanya begitu, tapi kan bukan kali ini waktu untuk menjawabnya. Dan kali insya Allah. Yang gitu-gitu nanya ke Kiai Kartono. Orang tua kan lebih arif, bijaksana. Jidal ini tidak ada damnya. Jidal dan fusuk ini kan nggak ada damnya. Yang ada damnya itu rafat, berhubungan seksual. Bukan hanya berhubungan seksual, tindakan yang menyebabkan keluarnya sperma itu punya dampak hukum, banyak dam. Tapi kalau jidal dan fusuk hanya maksiat saja, tapi tidak ada damnya. Ya nggak benar, Bubu, badra, uyu nih. Ya kan? Ini benar kan, ngecek saya dulu ya.
Jadi jidal dan fusuk itu tidak ada dam, yang ada damnya rafa, berhubungan seksual, itu yang ada damnya. Mungkin harus tahu yang gini-gini Bu. Ya kalau nilai ibadah ini walaupun ya tergantung, kalau nilai ibadah ini itu Allah yang menentukan. Itu kayak sholat itu Bu. Ada syarat rukun yang harus terpenuhi ya. Itu diatur itu. Tapi jidal itu memang tak terhindarkan di dalam komunitas jumlah massa yang besar. Jidal itu tak terhindarkan. Rebutan apa? Tempat nyuci, tempat jemuran, kan itu kan? Yang gitu-gitu. Makan tidak antri, kamar mandi di Arafah. Kemungkinan jidalnya kan di situ. Ada nggak jidal hasanah? Kayak di bahas sana gitu ya. Ya, memang larangannya sama kan. Al-hajju asyurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Ayatnya satu, tapi bobot pelanggarannya beda. Di dalam 3 ayat itu hanya rafat yang punya konsekuensi dam, tapi jidal dan fusuk tidak punya konsekuensi dam. Ghibah, munafik tidak punya konsekuensi dam. Ya sama dengan maksiat kepada Allah itu ada yang ada sanksi hukumnya, ada yang tidak ada sanksi hukumnya. Durhaka kepada orang tua itu dosa besar, tapi tidak ada sanksi hukumnya. Ya kan? Asyirku billah itu dosa besar, tapi tidak ada sanksi hukumnya. Meninggalkan sholat itu dosa besar, tapi tidak ada sanksi hukumnya. Kecuali sampai 3 hari ustuti batalatan, diminta bertobat. Kecuali mengingkari wajibnya sholat, yakfur jahiduha, mengingkari wajibnya sholat. Jadi tidak setiap yang maksiat itu ada sanksi hukumnya. Kalau setiap maksiat ada sanksi hukumnya, ya Allah, lama-lama haji itu debt collector benar. Ya kan? Dikumpul-kumpulin kok melebihi biaya haji. Jidal sekali, 2 kali, 3 kali. Oh, sehari berapa kali jidal? Kalau itu mau dipungutin dam. Makanya pendekatan saya sebagai konsultan ibadah haji bukan pendekatan dam. Karena ada orang yang tidak tahu. Ada orang yang harus dihukumi tahu walaupun tidak tahu. Ada orang yang harus dihukumi tidak tahu karena memang dia tidak tahu. Misalnya sekarang tawaf 7 kali. Kalau ada orang tawaf 4 kali gimana? 4 putaran. Sudah selesai tawafnya, dia tawafnya 4 kali. Gimana solusinya? Kalau saya langsung suruh pindah ke mazhab Hanafi. Yang penting mu'zamnya sudah dapat 7 kan, kalau 4 kali kan sebagian besar tawaf sudah dilaksanakan, maka tawafnya dinyatakan sah, pindah ke mazhab Hanafi. Selesai kan? Karena yang akan tawaf ini kakek nenek. Urusannya yang sepuh-sepuh ini banyak. Ada yang nggak bisa bertahan wudhunya lama. Gimana? Kalau menyentuh laki perempuan kan tak terhindarkan di dalam tawaf. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i kan berat. Saya pernah mencoba mengatasinya, yang batal wudhunya adalah al-lamis dunal malmus. Yang batal yang menyentuh, bukan yang disentuh. Tapi menentukan siapa yang lamis kan gak mudah.
Siapa yang menyentuh? Kalau menyentuh sengaja kelihatan. Ini kan orang saling sentuh satu dengan yang lain. Karena itu jamaah haji harus diajari cara berwudu menggunakan mazhab Hanafi atau Maliki. Nah ini kan teknis nih. Makanya itu yang saya maksud, urusan yang begini ini gak bisa pembimbing ibadah haji ini sama menanganinya dengan petugas transportasi, konsumsi, kan beda. Ini kognisi. Makanya kadang kalau pengawas itu datang untuk ngecek, ini kenapa ini keberhasilan pelaksanaan manasik haji bagi jemaah haji hanya 80%. Kenapa nggak bisa 95%? Saya bilang jemaah haji ngerti 80% manasik haji bagus. Karena itu kognisi. Saya diwawancara kan, oleh anak-anak PPK ini. Saya tanya, Mas sekarang saya tanya, rukun sholat ada berapa? Nggak tahu kan saya bilang? Nggak tahu. Tapi orang yang tidak tahu jumlah rukun sholat itu bukan berarti tidak sholat. Nih, sampai nanya nih ke orang yang sudah haji, sudah nafar awal belum? Nafar awal atau nafar tani? Tapi kan sudah dilakukan, hanya tidak tahu itu istilahnya nafar awal, itu istilahnya nafar tani. Jangan nanya, sudah tahu ifadah belum? Enggak tahu bedanya tahu ifadah, tahu wada, tahu wudu, kan enggak tahu. Pokoknya sudah muter-muter belum? Kan beda ukurnya dengan transportasi. Bis yang datang berapa? Pagi-pagi ada apel enggak? Ada pisang enggak? Ada timun enggak? Itu ukurnya mudah. Tapi kalau kognisi gimana ukurnya? Oh gitu. Bidbag belum tahu itu. Nah, 80% itu angka yang besar bagi pengetahuan jemaah haji tentang manasik haji tinggi, ke 80%. Karena orang sholat tiap hari saja kalau ditanya atu-atu belum tentu tahu. Tapi bukan berarti tidak melaksanakan. Nah, tapi yang perlu disampaikan untuk para jemaah haji kita ini jangan disiksa dengan bacaan-bacaan yang sunnah saja enggak. Sampaikan ke jemaah tidak ada bacaan wajib dalam melaksanakan ibadah haji. Pokok orang ke barat, orang ke timur, orang muter-muter, orang jalan kaki, orang lari, orang duduk, itu sah. Ini ngapain dia Arafah? Ya duduk-duduk aja. Kata orang kayak orang lagi nunggu apa kan? Muter-muter, ini kayak nyari apa? Gak ketemuan, muter. Walaupun itu nggak tahu itu wajib, tapi dilaksanakan. Itu namanya nanti bisa at-taqlid ba'dal amal. Udahlah, nanti dijelasin setelahnya. Nah, tapi biar heboh, masa nggak ada bacaan sama sekali? Ikut mazhab Maliki bahwa membaca labbaik talbiyah itu adalah wajib. Daripada ngomongin orang menuju Arafah, kadang kan nggak tertahan itu, walaupun sudah menuju Arafah, gibah nggak bisa ditahan. Nah, petugas pembimbing ibadah haji yang melekat pada jemaah itu bisa memimpin pembacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, kan ada begitu. Laka, kapan nyampenya kan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik laka tidak nyampe. Jangan diukur dengan orang alumni pesantren, alumni YIN, alumni madrasah. Mu'dhamul hujjaj itu la yatakallamuna bil Arabiyyah. Tidak bisa membaca huruf Arab. Tidak bisa berkata-kata Arab.
Makanya suruh berdoa dalam hati saja. Tapi yang repot ini kan pembimbing yang melekat pada travel. Rabbana, Rabbana, atina, fid dunya. Mengganggu yang lain. Padahal tidak ada bacaan wajib. Jadi memberikan pemahaman kepada jemaah, tidak ada bacaan yang wajib. Saya nggak tahu yang sekarang ada arba'in nggak katanya? Ada. Nggak ada ya? Ada. Kalau nggak ada nanti juga jelaskan. Yang utama di Madinah itu adalah membaca sholawat. Yang utama di Madinah itu adalah ziarah pada Nabi. Kan begitu. Jangan nanti ditekan pada arba'innya, bahwa belum nanti jelas itu. Yang utama di Mekah itu apa? Nah ini lagi. Kemarin saya waktu 2024 ceramah di hotelnya Bungai Aladi kayaknya. Dorongan orang untuk sholat di Masjidil Haram itu kan tinggi. Dan itu bisa masyakkah bagi sebagian jemaah. Itu kalau dipotong ceramah saya yang diedari oleh Kementerian Agama bisa sama paham. Padahal saya sedang menyampaikan kepada jemaah haji yang sepuh-sepuh. Yang saya ikut mazhab ulama yang menyatakan al-haram kullu huwal masjidul haram. Seluruh tanah haram adalah Masjidil Haram. Jadi berdoa, sholat, baca Quran di hotel pahalanya sama dengan sholat di Masjidil Haram. Untuk mengurangi gelombang jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram. Khawatir kematian tak terkendali di situ. Itu kayak suaminya yang sering diceritain Pak Agil Munawar itu, Pak Mustamim Arsyad, yang mati sebelum Arafah Armuzna. Suaminya yang majelis masyayikh Bu Amroh. Masuk mati, tidak bawa gelang, tidak bawa identitas, polisi tidak ada yang tahu siapa yang meninggal. Langsung dimasukkan ke ruang jenazah. Diurusnya nanti setelah haji. Keluarga sudah tahu meninggal, ditahlilin. Begitu mau dimandikan setelah Armuzna itu, tiba-tiba Pak Mustamim duduk. Tahun 96. Sudah 10 hari di ruang jenazah, itu kan freezer. Minus kan. Begitu mau dimandikan duduk dia. Yang memandikan lari. Nyampe ke hotel, ya pada lari semua karena sudah ditalili udah 7 hari. Itu mursyid tarekat kan. 96 mati. Udah mati kategori di ruang jenazah, udah freezer. Lalu tahun 2001 meninggal lagi, hidup lagi. Baru kemarin kata Pak Agil wafat 2021, berarti 3 kali. Ya, memang banyak keajaiban dari itu waktu haji. Tapi kan gak ada yang mau mati begitu kan, gak ada. Ya, petugas haji ini juga manusia, harus menjaga kesehatan. Itu kalau tidak terkontrol mati juga. Makanya petugas haji itu ada batas usia. Pembimbing ibadah ada batas usia kan? Nah, berapa? 56. Kecuali yang lebih muda yang transportasi. Transportasi berapa ya? 40-an kayaknya itu maksimal. Masih muda-muda. Memang petugas haji selain pembimbing ibadah haji ini harus muda-muda. Ini kan untuk pembelaan kepada yang umurnya sudah kadung.
sepuh begini kan, transportasi, konsumsi lansia itu harus mudah-mudah karena pergerakan fisik semuanya, kecuali pembimbing ibadah haji ya senior sedikit lah, 56, biar ada unsur kearifan, kebijaksanaan dalam mengatasi masalah-masalah. Saya setuju ada jamaah, ada petugas haji, pembimbing ibadah perempuan, setuju saya. Walaupun setiap tahun tidak pernah terpenuhi target. Karena pembimbing ibadah haji ini petugas haji. Ngukur kinerjanya jelas. Sehari 3 kali visitasi. Ya kan? Yang itu gak pernah terpenuhi. Kayaknya 2019 jumlah jemaah haji perempuan, petugas pembimbing perempuan banyak. 2023 banyak. Tapi karena gagal menurut ukuran keberhasilan itu, 2024 menjadi 3 orang kayak. Sulit dapat izin, sulit terpenuhi target. Itu pekerjaan pembimbing ini berat. Makanya saya aneh kok mau. Itu kayak minum obat. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Kulayau tiap hari. Batuk, flu, pilek, udah gak karu-karuan menjelaskan pada rafata wala fusuqa wala jidal. Berat itu. Kalau transportasi itu habis urusannya udah tinggal tidur. Kalau ini malam-malam bisa di WA kan oleh jemaah. Jadi jangan-jangan menjadi pembimbing ibadah haji ini bukan pilihan yang terbaik. Jangan-jangan yang terbaik adalah petugas konsumsi. Pasti mencoba kan, pasti mencoba. Itu petugas konsumsi awaluman itu orang pertama yang mencoba itu. Oke. Dari harta yang haram berangkat haji gimana ini? PSK naik haji gimana ya? Ya hajinya tetap sah. Soal diterima oleh Allah, siapa tahu itu pintu hidayahnya di situ. Khusnudzon kan? Khusnudzon. Jadi hajinya tetap sah menurut saya. Soal apa tadi? Hasil korupsi, berangkat umroh, haji tetap sah. Hajinya, umrohnya tetap sah. Tapi maksiat kan itu aja. Sahnya tetap sah. Soal iddah. Ini iddah ini keluar rumah aja nggak boleh ya. Ya nggak sih? Apalagi berangkat haji. Bisa nggak ditunda tahun berikutnya? Hah? Oh, ya kalau sudah ada di sana ya udahlah. Kalau sudah di sana ya apa boleh buat. Dia menjadi terikat pada aturan negara. Terjadi ta'arud antara bainal qanun wa syariah. Posisinya jangan diperhadapkan. Posisi undang-undang itu sebagai mukhassis terhadap Quran dan hadis. Enak kan? Biar mudah dipahami contohnya gini. Di dalam Quran diperbolehkan istri yang nusus alternatif terakhir dipukul oleh suaminya. Fatribun. Ambil makna yang menyatakan boleh memukul istri. Ada undang-undang PKDRT yang melarang jangankan memukul fisik. Membentak istri tidak boleh, kekerasan psikis, verbal. Gimana itu? Terjadi pertentangan tidak?
bisa posisi undang-undang sebagai mukhassis terhadap syariat, terhadap umumul lafaz di dalam Quran dan hadis. Tadi yang nanya Bu Yumina ya, bisa begitulah Bu Yumina, bisa ya. Nggak usah pulang artinya. Memang ada yang pengen suaminya meninggal ketika di sana ya? Itu nggak bisa diminta, tapi kalau terjadi ya sudah. Negara menyatakan begini. Negara ini posisinya tinggi. Idza amara biwajibin ta'akkada wujubuh. Wa idza amara bimandubin wajaba. Wa idza amara bimubahin fa in kana fihi maslahatun 'amma wajaba. Negara mewajibkan yang diwajibkan oleh agama, makin wajib. Negara mewajibkan yang sunnah oleh agama menjadi wajib. Negara mewajibkan yang mubah kalau di sana ada maslahah ammah menjadi wajib. Ini bisa menjadi wajib karena ngurusi duyufur rahmah. Oke ya, itu yang iddah. Kemudian apa lagi? Nomor porsi tadi gimana? Itu gosip atau enggak sih? Maksudnya ngambil porsi orang lain. Untuk ngumpulin 25 pinjem dulu. Ini kalau strict kepada aturan kan belum wajib haji. Sebagian besar orang daftar haji itu sebenarnya belum wajib haji. Rumah nggak punya, mobil nggak punya, tapi pengen banget haji. Pinjam sana sini, boleh nggak sih? Iya boleh, tapi tidak wajib. Itu sama dengan anak kecil. Anak kecil itu tidak wajib haji, tapi kalau berangkat haji, hajinya sah. Orang yang tidak punya kemampuan secara malia untuk berangkat haji, lalu jalan kaki ke sana untuk naik haji, hajinya sah. Itu dulu, sekarang kan nggak bisa masuk. Ini ngumpulin 25 juta susah, pinjem dulu. Yudhanu diduga keras dia nanti akan mampu. Nggak apa-apa. Itu kalau mau ngambil pendapat yang mudah. Kalau mau pendapat yang agak keras, ya kalau sampai pinjem-pinjem ya janganlah. Ini yang repot ini, orang tua daftar haji menghabiskan harta warisan buat anaknya. Repotin. Sehingga sawahnya dijual semua, sapinya dijual semua. Kalau terjadi kematian pada ibunya, anak tidak mendapatkan warisan. Gimana tuh? Ada hak anak nggak pada warisan harta orang tua itu? Ada kan? Gimana dong? Jadi yang terjadi di Indonesia ini banyak orang yang sebenarnya tidak wajib haji. Yang tidak wajib haji ini, tapi kalau haji, hajinya tetap sah. Ya kan? Hajinya tetap sah. Nah kalau bicara istita'ah amaliyah itu kan dia bukan syarat sahnya haji. Orang miskin naik haji, dia hajinya sah. Kalau mau aturan yang sekarang ya sulit, jalan kaki ke sana, tidak punya visa haji. Visa haji sekarang berapa? 20 juta kan? Makanya mukimin itu tidak bisa masuk ke Mekah sekarang. Sehingga haji badal itu mahal sekarang. Karena mukimin pun tidak naik pesawat itu bisa dapat visa haji kalau bayar 20 juta. Terus yang minta di badal bayar berapa? Kan jatuhnya mahal. Yang murah akhirnya badal haji yang difasilitasi oleh Kementerian Agama. 10 juta. Jadi nanti ibu bapak ini kalau menjadi pembimbing ibadah haji kan sudah haji semua.
kalau banyak yang mati, itu nanti akan kebagian semua menjadi petugas badan haji. Sehingga sebelum berangkat sudah menandatangani surat, tidak boleh haji sendiri, tidak boleh badain haji orang lain. Itu tugas dari negara. Karena kalau enggak, menjadi hutang buat tahun berikutnya. Makanya petugas pembimbing ibadah haji diwajibkan sudah haji. Karena banyak badal haji ini tidak terpenuhi. Jadi wajib jadinya itu. Kecuali yang Ustaz Sardini itu biasanya keluar dari itu, haji sendiri biasa. Karena kalau mau jualan kasarnya, badal haji di luar Kementerian Agama lebih mahal. Kan ada yang pembimbing yang nakal juga. Tapi ada juga yang murah meriah tapi culas. Saya pernah nangani. Ada orang menjadi badal haji 25 orang. Saya nanya, gimana caranya itu Ustaz? 25 orang di badal haji kan? Ya kita tahlilin kiai di Arafah. Atau khususan laruhi. Itu seputar itu 25 orang. Bayar 5 juta kali 25. Arafahnya sekali. Apa ini namanya? Kan gak bisa orang jadi badal haji untuk lebih dari satu. Udah jam 10 ya. Udah dijawab semua kan? Kalau ada yang belum dijawab nanti dia Kartono yang akan jawab. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Mau nanya? Ya, silakan. Assalamualaikum. Royana dari? Saya Royana Pak, dari RMI PBNU. Mau bertanya kaitannya dengan ihram. Kemarin sebenarnya sudah ditanyakan. Dalam muharramatul ihram itu wanita, perempuan, ya perempuan. Nanti ditegur punya yang lain kalau bilang wanita. Jadi perempuan itu yang dilarang hanya menutup wajah, sedangkan membuka rambut, membuka aurat kepala. Madzhabul arba'ah itu sepakat aurat sesama wanita itu, mohon dikoreksi kalau saya salah, bena surah rukbah. Karena itu beberapa ulama, beberapa fatwa mengatakan boleh saja ketika dalam keadaan ihram membuka kaos kaki dan membuka jilbab. Sesama perempuan ya. Saya membaca dalam penjelasan Darul Ifta Mesir mengatakan aurat wanita ketika ihram itu adalah sebagaimana dalam keadaan dia sholat. Saya sepakat dengan pendapat Darul Ifta Mesir. Kenapa? Karena kondisi kita, terutama Indonesia ini, warga Indonesia, ikhtilafnya itu sangat tinggi, sehingga ketika kemudian sesama wanita diperbolehkan misalnya membuka rambut, kalau ini kaos kaki masih mending Pak, kadang-kadang membuka baju dan seterusnya, sedangkan dalam kamar tersebut terkadang bercampur antara lelaki dan perempuan. Walaupun itu tidak melanggar secara muharramatul ihram, tapi secara hukum fikih itu melanggar. Jadi mungkin kenapa kemudian para kiai-kiai mengatakan, ada beberapa di antaranya, kalau yang saya pahami, tidak boleh membuka kaos kaki, membuka auratnya seperti orang sholat gitu Pak. Walaupun itu kepada sesama perempuan.
apakah itu bisa masuk ke kaidah malayatimul wajib ila bihi fahuwa wajib? Karena potensi bermaksiatnya, walaupun itu tidak melanggar secara muharramat, tapi itu melanggar secara hukum syariat. Lah menurut Pak Kiai Muksid, bagaimana itu tanggapannya? Terima kasih. Satu aja yang gak usah lebih ya. Aurat perempuan ketika tawaf itu sama dengan aurat perempuan ketika sholat. Karena sholat dengan tawaf itu sama. Illa anna tawafa, kecuali tawaf itu ubiha, diperbolehkan untuk makan, minum, dan bicara. Kan itu aja. Tapi bahwa orang tawaf harus membuka, perempuan tawaf membuka cadarnya, itu syariat itu harus dibuka. Yang pakai cadar itu ketika tawaf dibuka. Ini aurat ketika tawaf. Gak boleh pakai cadar. Selebihnya ya boleh. Yang berat itu laki-laki pakai ihram itu. Ini kalau tawaf dalam keadaan ihram. Karena ada tawaf yang tidak dalam keadaan ihram, ya kan? Sunnah biasa aja. Ya pakai baju begini nggak boleh aja. Aturannya begitu. Tapi sekarang ini ada aturan, kalau mau tawaf di sekitar Ka'bah itu tidak boleh kecuali pakai baju ihram. Kan itu aturannya. Terjadi diskusi itu antara Kiai Afifuddin Muhajir dengan Kiai Miftahul Akhyar. Gimana ini? Sore saya tahu ya. Kalau Kiai Afif pakai baju ihram, walaupun bukan tawaf wajib, tawaf sunnah. Besok enggak udah. Oh besok ya mana? Karena ya pakaiannya memang kalau mau tahu pakai baju ihram. Karena yang lain menyatakan mengandung unsur penipuan. Ini kan tawafnya nggak serius. Oke, ini ikhtilaf namanya. Karena mengandung unsur penipuan itu jadi nggak mah. Itu kayak Bin Bas itu loh, mengharamkan perempuan pakai BH itu. Kita bingung dalilnya apa? Ternyata hadis Nabi. Naha Rasulullah bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan. Bungkus tidak menjelaskan. Saya mikir, kok bisa ulama sampai ke situ? Hadisnya kan mengenai baik, tapi nantinya kok ke situ? Ini gimana proses istinbatul ahkam ini? Karena saya apa dalilnya kan penasaran gitu. Kok bisa keluar itu narik hadis ke situ? Nah Rasulullah an-bai'il gharar. Akhirnya pakai BH. Allah, ulama Arab Saudi. Tapi ulama Arab Saudi ini sangat progresif mengenai haji. Ulama lain kalah semua. Misalnya mengenai Mina Jadi, Pak Karton sudah menyampaikan belum? Tanah yang sama, kalau siang dihukumi Musdalifah, kalau malam dihukumi Mina. Ini kalau bukan mufti Arab Saudi nggak bisa mikir begitu. Kalau malam, ini kalau siang itu Musdalifah. Kalau ditanya Mina, Mina, fi Mina. Boleh. Itu luar biasa. Sebagaimana Mina bisa dibentangin sampai ke Yaman, maka Mina juga bisa dibentangin sampai Masjidil Haram. Akhirnya ada yang mabit di hotel. Ini apa ini kalau bukan mufti Arab Saudi? Karena ulama-ulama Arab Saudi itu mengerti fikul waqi, fikul nawazilnya, ngerti ruangannya terbatas. Karena tempat kita haji ini kan ruangannya, space-nya itu la yazid wa la yanqus, enggak nambah lagi. Pernah enggak Rasulullah tawafnya di angkasa? Lantai 2, 3.
Rasulullah sa'inya lantai 2, 3, kan nggak pernah. Gimana itu? Kalau bukan orang pemerintah ulama Arab Saudi. Di isu-isu yang lain dia konservatif, tapi di bidang haji sangat progresif. Saya menjadi Mustasar ini berkali-kali berterima kasih banyak bersama mufti-mufti Arab Saudi, karena yang sempit itu bisa dilebari, pandangan-pandangan yang kaku dilebari oleh mufti-mufti Arab Saudi. Kalau yang dari Mesir kan bagus tuh, seperti Syauqi Allah, itu pandangannya progresif. Kemudian yang sekarang gantinya Syauqi Allah kan Nazir Muhammad Iyad, mufti Darul Ifta Misriyah. Kita ini kemarin diskusi mengenai penyembelian dam haji tamattu. Wah, itu sebagian ini kan diputusin oleh NU 2024 boleh untuk disembelih di Indonesia, boleh, tapi tidak nyampe 1 tahun hasil Munas 2024 itu di i'adatul nazar, ditinjau ulang 2025. MUI pendapatnya seperti itu. Kementerian Agama sudah mudzakarah perhajian di Bandung yang membolehkan membayar dam haji tamattu di sini, disembelih di sini, diperuntukkan untuk fuqara masakin di sini. Karena nyari fuqara masakin di Mekah nggak ada. Gimana? Padahal ayatnya hadiyan bali wal Ka'bah, harus nyampe ke sana. Ini butuh ijtihad kecil yang begini ini. Pembimbing ibadah harus memenuhi syarat itu sebenarnya. Ya, habis waktunya ada narasumber lain kan? Sebentar, Pak. Ya. Yang saya tanyakan itu aurat ketika bukan tawaf ya, Pak. Oh. Tapi ketika Di luar. misalnya masuk kamar. Itu Nah, itu kan diskusi lain lagi. maksudnya kan biasanya kalau di Indonesia kan di kamar itu kan ada tercampur laki-laki, perempuan dan seterusnya. Nah, itu kan bisa nggak menggunakan qaedah malah itu berwajib lebih berwajib karena potensi bermaksiatnya, maaf ya Pak ya. Karena haji kan kalau bisa secara sempurna zahir batin, secara fikih, secara etika moral gitu. Kemudian saya kan di kamar jamaah haji perempuan kan bareng perempuan, tidak bareng laki-laki. Yang dicampur. Jadi kan gini Pak, kalau misalnya difatwakan gini ya, kalau difatwakan boleh, akhirnya kemudian dengan dengan sembarangan, misalnya yang ibu-ibu, kalau mungkin dari kami bisa sih menjaga, cuma orang-orang awam itu akhirnya kemudian misalnya keluar kamar dengan menggunakan kaos. Ya, jangan difatwakan, kalau ditanya dijawab saja. Kalau difatwakan itu kan ada teks tertulis. Karena memang jamaah haji kita ini kan laki-laki, perempuan-perempuan. Kecuali ada yang travel yang mengolah sendiri. Itu yang bingung kita. Kan 4 orang tuh, diskat di tengah, suami istri. Repot kan? Akhirnya gantian. Takut kedengeran ke sebelah, sampean ke Masjidil Haram dulu, tawaf apa kayak gitu. Kan banyak di kasusnya begini ini. Karena tidak ada kamar barokah yang resmi itu, akhirnya keleran di mana-mana. Jadi kemungkinan itu sebenarnya sudah diatasi oleh kementerian. Jamaah haji ini sesama jenis, tidak boleh sekamar berbeda jenis kelamin. Caranya begitu. Hanya tetap saja ada kasus-kasus di lapangan suami istri satu kamar yang ngatur travel. Pokok yang haji mandiri agak repot karena langsung diblok, satu lantai itu dibagi habis. Kasusnya kan begitu. Yang mengenaskan akhirnya haji mandiri itu tidak pakai travel. Itu repot itu. Sudah ada pemakalan narasumber lain kan? Sudah selesai. Nanti nanya ke yang berikutnya, jangan saya juga ada acara di tempat lain. Saya tutup dengan pantun. Jangan lupa cakapnya. Soal belum.
Gus Muafiq minum teh tarik. Soal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Udah. Waalaikumsalam. Ingetin Pak Sugi. Pakai. Ya, alhamdulillah. Jadi pembahasan tentang moderasi ibadah haji dan umroh ini ya sangat menarik tentunya. Katanya ada pertanyaan. Ini nggak ada pertanyaan. Kuis. Saya mau tanya, tawaf ifadah itu rukun haji, wajib haji atau sunnah haji? Tawaf ifadah itu rukun, wajib atau sunnah? Ya baik, tadi sudah selesai semuanya yang maksud saya moderasi penyelenggaraan ibadah haji. Baik, alhamdulillah tadi sudah ada, kita tutup dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai mengikuti materi. Laporan selesai. Perubahan. Ambil jurusan apa? Baik, alhamdulillah telah selesai sesi berikutnya. Terima kasih Pak Kiai, jazakallahu khairan katsiran. Sebelumnya ada penjelasan sertifikat, sebentar dan foto bersama dengan para peserta. Yang akan diserahkan oleh Dr. Ahmadi Rojali Jawab. Ya, berikutnya siap-siap kita foto bersama narasumber, silakan. Ya, ada pesan apa? Ya. Oke. Siapa ibu bapak jawabannya apa? Lulus sertifikasi angkatan 15 tahun 2025.
saya Bu Ida kan. Bapak Ibu silakan kopi beri 10 menit.